Keluaran 38 ayat 1 sampai 31. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Di-unmute Bu Nerliana. Di-unmute. Coba di-unmute lagi. Ya. Saya ulang. Silakan. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambung dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu.
Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya, yang juga lebar kain itu, adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamah dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Demikian. Terima kasih, Pak Tony. Silakan Ibu Sarma. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 13. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sebentar, Pak.
Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang di darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasehatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian.
Terima kasih untuk para lektor. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Ya, terima kasih Pak Tomo. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menantikan Tuhan dengan ketulusan hati, saudara ya. Saudara jangan takut, jangan ragu dengan hidupmu selama pengharapanmu. Kemarin kita belajar wish, ya, prosecuma. Selama pengharapanmu, kamu jaga sama Tuhan. Semua yang baik itu akan terjadi. Jangan takut, saudara ya. Makanya saya tuh bolak-balik menekankan ya, kamu kalau dengar firman Tuhan itu lakukan. Jangan ditunda, jangan tawar-tawaran. Lakukan. Belajar, uji terus, saudara ya. Uji, dicoba, dilakukan. Kalau ada dilakukan, ya enggak kelar-kelar hidupmu nanti. Proses hidupmu enggak selesai-selesai, capek nanti, saudara ya. Capek, cuman capek tok. Akhirnya, terus ngapain saudara percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya? Ya, cuma buat kumpul-kumpul. Hatimu enggak lurus. Akhirnya apa? Selamat pun tidak. Saudara. Selamat aja enggak. Bahkan Anda mendapatkan berkat saja di dunia ini saja enggak. Ya, banyak orang ngaku-ngaku Kristen ya selalu ya. Oh, ini maju orang Kristen, asal percaya selamat. Benar ya. Karena kan asal percaya selamat. Percaya bagaimana dulu nih? Hati-hati Anda ya. Asal percaya pasti selamat. Gundulmu peang, saudara. Pada hari di akhir zaman, ya nanti orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan demi namamu. Tapi aku berterus terang kepada mereka, nyahlah pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Ngaku-ngaku kamu Kristen, ngaku-ngaku ya, wah pasti selamat, gundulmu peang, saudara. Nyahlah, tanya Tuhan Yesus. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas itu ayatnya, ya. Jangan-jangan Anda, jangan-jangan Anda. Makanya tadi kita dari kemarin diajari ya, tadi ini diajari lagi mesbah. Kita harus membangun mesbah bakaran kita dan membangun kolam pembasuhan. Saudara, itu adalah sebuah metafora, ya. Kolam pembasuhan itu adalah sebuah metafora. Mesbah itu adalah sebuah metafora. Ingat perjanjian lama, perjanjian lama sudah dibatalin, bait sucinya sudah nggak ada. Ya, makanya itu adalah sebuah gambaran. Bahkan hari ini orang-orang Yahudi pun tahu bahwa itu adalah sebuah nubuatan, sebuah metafora, sebuah kias. Mengapa harus ada mesbah? Karena setiap hari hidup itu harus dipersembahkan pada Tuhan. Ya, setiap hari ya hidup kita dipersembahkan dengan perbuatan baik. Dimulai dari sangkal diri, dari ego, ya. Saudara, menyangkal ego kita itu lebih mudah loh, saudara. Ya, itu saudara tahu Amin Wijaya itu, saudara. Amin Wijaya itu kalau lagi di TikTok manapun saya nyamperin pasti dia kabur, karena hidupnya nggak tenang dia. Oke, dia kemana sengaja tak sengaja aku nakalin ya, tak datengin. Sengaja saya nakal tak datengin gitu ya. Terus saya ngobrol gitu kan. Terus saya kabur tiba-tiba. Selalu gitu dia. Ya, Anda kalau saya di sini kamu mau apa datang biasa saja, gitu. Saya enggak, karena saya tidak punya perasaan apa-apa, enggak ada perasaan jengah, perasaan risih, enggak ada. Kamu mau berkonflik dengan saya, kamu masuk ke Zoom saya terima, tenang saja. Tapi begitu kamu maki-maki saya, itu tampak muka. Ya, dan gantian ngomongnya. Ya. Tapi masalahnya kalau kamu bermasalah dengan saya pergi ke Zoom-nya, sama-sama di Zoom-nya orang lain atau di Zoom-nya orang lain, tak samperin, cetek. Nggak enak kan? Makanya sangkal diri itu lebih enak. Hidupmu damai, hidupmu tenang. Kamu pergi ke gereja, nggak suka sama orang, oh ya, begitu orang duduk satu bangku, jejeran, rasanya gimana tuh? Kalau saya mah tenang-tenang saja. Siapa kalau perlu, saudara tak geblak. Weh,
Kamu di sini. Kalau tak gituin. Enak saya mas saudara ya. Itu ya saya tidur. Namanya saya mau kurus susah ini. Tempuan ini sama Tuhan Yesus mau kurus susah saya ini. Bahagia terus hidupnya happy ya. Nggak mikir utang, nggak mikir ruwet-ruwet. Kenapa? Karena saya melakukan firman Tuhan. Hidup itu kalau sangkal diri itu lebih gampang. Hidupmu itu lebih mudah. Masalahnya kan kamu bandel kan. Rasa kamu itu tadi, kamu belum lunas kok. Hargamu belum lunas dibayar. Bersedekah itu seneng. Ya kan? Lebih mudah itu bersedekah itu. Kamu bahagia, itu diberkati, ya anakmu tidak sakit, keluargamu tidak sakit, ya duitnya nggak bocor kemana ke sana kemari. Kalau kamu bersedekah itu duitnya ngumpul. Tapi kalau kamu pengen beli, kamu nggak pernah, kamu sisihkan uangmu itu bersedekah. Sisihkan selalu uangmu bersedekah. Ya, itu tuh gampang. Jangan ngomong susah, gampang. Ya, tapi masalahnya ya itu tadi kamu itu bandel diomongin, ya bandel, ya kan? Saya tuh kalau ya saya kalau dari dulu ya, kalau ada sesuatu dimakan cepat dihabisin. Nggak dihabis-habisin, dimakan kucing. Rasain loh, tadi dimakan kan selesai sudah. Nah, kadang-kadang orang nunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan, dimakan kucing. Akhirnya itu tadi kan burung merpati kudusnya seperti burung merpati dimakan kucing, gitu, burung merpatinya. Karena kamu nunda-nunda berkatmu itu akhirnya dimakan kucing sama setan. Jangan ditunda sekarang. Coba ya, kalau saya dulu mengerti tentang sedekah dari dulu, ya, saya nggak mengalami yang aneh-aneh. Saya baru ngerti yang namanya sedekah militan 2014. Saya baru ngerti yang namanya sedekah dengan militan, Bu ya. Dulu saya nggak ngerti, ya, ngertinya perpuluhan di gereja. Sekarang saya jadi Anda, sedekah itulah mesbahmu, saudara. Wah, egomu disangkal, daginganmu disangkal, sedekahmu lakukan, berbuat kebaikan pada banyak semua orang. Ya, berbuat kebaikan setiap hari. Itulah mesbah bakaran kita setiap hari. Itulah korban pagi dan petang. Pagi di kantor sangkal diri, malam di rumah sangkal diri. Itulah mesbah korban pagi dan petang. Itu cuma pagi saja Pak di kantor, itu kamu menjilat itu, lagi menjilat sama bosmu. Malam kamu jadi algojo di rumah ditaplokin istrimu sama anak-anakmu, yang lakimu digebukin, dilempar pakai botol. Itu nama kalau siang itu saya sangkal diri pas setiap hari, itu namanya lagi menjilat. Sama ya, saya cuma malam sangkal dirinya, yang tidur kamu sangkal diri apanya mau sangkal, lagi tidur. Mau pagi-pagi kamu ya jadi setan. Oh iya Pak, soalnya pekerjaan saya keras Pak ini Pak. Iya, kamu jadi setan kalau pagi. Kalau malam kamu baik-baik jadi malaikat karena tidur. Ah, itu dia ya. Sangkal namanya mesbah korban bakar itu pagi dan petang. Ya, mesbah korban bakar itu pagi dan petang. Ya, orang Islam puasa sehari 3 kali, tapi makanya 3 kali katanya puasa makan sehari 3 kali. Nah itu kalian itu sama tuh kayak orang Islam, ya sangkal dirinya cuma pagi saja atau malam saja, Pak. Jangan. Mesbah bakaran itu pagi dan petang di rumah dan di tempat kerja. Pagi dan petang kita sangkal diri. Kita selalu berbuat kebaikan di rumah dan di tempat pekerjaan. Ya, itulah perbuatan baik kita di sekolah. Ya, kalau masih sekolah kan, di sekolah dan di rumah. Ya, jadi jangan lalai, jangan ditunda. Ya, beberapa orang secara khusus malah sudah saya omongin. Saya bilang ya, kenapa kamu hidupmu susah? Kenapa pencobaan selalu menimpamu? Kenapa selalu ada masalah? Kamu nggak nurut, bikin mesbah korban bakaran pagi dan petang. Kamu tidak mau rajin, taat, tekun. Karena sebetulnya perintah Tuhan itu lebih gampang kamu lakukan daripada kamu tiap hari kudu menuai apa yang kamu tabur.
menuai yang jahat dari yang kamu tabur. Ya, firman Tuhan itu lebih gampang kamu lakukan. Itu ajaibnya. Coba kamu amat-amati. Ya, kalau ada sesuatu kamu dirugikan, ikhlas itu lebih gampang daripada kamu ngejar dendam. Ya, belum lapor polisi, belum lagi urus, kudu nyokok polisi, nyokok jaksa, nyokok hakim, kudu lagi Anda kudu menghadiri sidang, dipanggil, waduh, kamu itu belum tahu repotnya orang lapor polisi. Ya, wah gagahan, oh saya benar pas lapor polisi saja. Anda belum tahu repotnya lapor polisi, belum lagi nanti kamu bayar lawyer lagi, belum lah, aduh, ya belum lagi nanti ternyata kamu kalah kasusnya karena lawannya bayar, kamunya nggak mau bayar karena jujur. Karena ikhlas itu lebih enak daripada Anda menuntut balas. Ya kan? Korban mezbah bakar Tuhan ajari kepada kita. Ya. Makanya, sebelum terjadi, hati-hati. Supaya kamu tidak usah lapor polisi. Sebelum terjadi, hati-hati. Supaya kerugiannya pun tidak banyak. Makanya kita SOP-nya tegas. Supaya kalau ada apa-apa kita tidak perlu lapor polisi, saudara. Makanya kerugiannya tidak banyak. Jadi kamu jangan tersinggung kalau kita tegas dalam SOP. Memang supaya kalau ada apa-apa kerugiannya nggak banyak dan kita nggak perlu lapor polisi. Ya walaupun ya ada beberapa orang yang ngotot mau lapor polisi ya kadang-kadang saya juga ya karena kita ini yayasan kan pengurusnya banyak ya dan saya kan memberikan otoritas ya supaya jangan di tangan saya lagi kepada para pengurus ini. Makanya mereka mau lapor polisi saya hanya memberi nasihat nggak usah ya kan sebisa mungkin nggak usah. Wah, nanti yang dengerin, wah kita bisa ngakali Damaris, kita bisa ngakali yayasan-yayasan ini. Ya kamu coba saja. Kalau lagi anget polisinya, jangan nggak lapor polisi nanti. Kan pengurusnya bukan saya, kan maunya saya. Gak usah lapor polisi, pengurusnya maunya beda lah gimana. Jangan. Tuh, nggak bisa lah kemarin. Kita nih gara-gara Damar kasih ini belum selesai audit aja nih kita nggak boleh jalan sama Pak Stephen coba. Pak Stephennya mau tunggu kalau mau tetap jalan saya tak mundur. Coba gimana coba? Nggak bisa jalan. Saya nggak bisa apa-apa. Pengurusnya mereka ya pasrah ya terserahlah karena saya bilang saya bukan pengurus. Saya kan hanya mencarikan dana saja. Ya kan, yang pengurus kan yang mereka yang jalanin. Ya manajemennya sama mereka saya nggak bisa apa-apa kan. Jadi pembantu pusing, saya juga pusing. Terserahlah pusing saya. Nggak mau tahu kalian beres-beres lah, baik-baik lah. Saya bilang begitu, audit lah baik-baik. Aduh, capek. Kan pengurusnya bukan saya. Ya kan, dan saya harus belajar mempercayakan. Ada tim dong, masa semuanya saya semua. Kalau gitu ngapain ada pengurus kan? Makanya harus percaya. Makanya saya nggak mau lapor polisi, pengurusnya mau lapor polisi misalnya kan. Ya kan ruwet saudara, jangan coba-coba kamu ngurus sampai yayasan. Ya kamu belum tahu ya, jangan coba-coba. Sama ya, ini kan kita ini banyak orang yang ngancem-ngancem kalau nggak dikasih sembako mau jadi mualaf, ya jadilah mualaf sana, nggak apa-apa. Kamu kalau mau di sini ikut aturannya kita. Jadi mualaf saja, nggak apa-apa, saudara ya. Jadi mualaf saja. Saya sarankan Anda jadi mualaf saja. Tak sarankan kamu jadi mualaf saja. Kalau kamu mau ngancam-ngancam kita di sini, saya sarankan jadi mualaf saja, nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu jadi mualaf yang mantap gitu, jadi mualaf. Terus kamu jelek-jelekin gitu kan, nanti biar kamu disambut sama iblis. Iya lah, kamu ikut di sini ada aturannya. Ya kita mengundang kamu semua datang ya untuk mendapat pertolongan. Tetapi itu tadi ya kamu harus ikut aturannya dan aturan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan malah kamu ngajarin kita firman Tuhan karena kita lebih tahu firman Tuhan. Jadi kita kasih tahu aturannya seperti itu ya. Tetapi kita mau bantu, hanya ikutin aturannya. Sekali lagi ikut aturannya. Nah, mesbah bakaran ini juga lagi cerita apa, saudara mesbah bakaran? Mesbah bakaran ini juga lagi menceritakan bagaimana supaya manusia lamamu itu hilang. Di sini diajarin supaya dagingmu itu hangus habis dibakar. Dibakar dengan apa? Ya dibakar, dimurnikan.
Ya, mungkin ada gesekan di sini, ada pertengkaran. Ya belajar mengalah, belajar ikhlas, belajar saling mengutamakan yang lain. Tapi jangan mutung, tapi jangan marah. Ikhlas, coba dilihat, coba tak lihat, tak lepaskan aja. Ya, saya berapa kali kan tadi coba tak nggak apa-apa jalan. Marah enggak apa-apa. Ya kita coba, walaupun saya tahu saya benar, tapi nggak apa-apa. Karena di sinilah tempat kita berinteraksi. Ya, Bu Lianti ngerti itu saya bilang ya. Bu Lianti itu ngerti ya, waktu saya bilang, disinilah tempat kita kalian praktek firman Tuhan, merasakan gesekan, tapi Anda tetap diterima. Jadi ya, kita tidak menolak kamu, kita tidak suka dengan caranya, tapi orangnya nggak apa-apa di sini saja. Disinilah tempatnya kita bisa diterima. Anda siapapun orang berdosa manapun kita terima di sini. Yang kita tolak dosanya, ya, tetapi orangnya tidak bergesekan di sini, bertengkar. Tidak apa, mudah berbeda pendapat, lepaskan dulu, ikhlaskan dulu. Tetapi orangnya kita tetap menerima, welcome. Saya tunjukkan kepada Anda, kalau kita berbentrokan masalah ini, masalah A, jangan yang B, C, D, E-nya itu ke bawah-bawah. Saya nggak suka nih dengan Pak David nih, masalah apa misalnya. Masalah kemarin ya, lomba doa. Tetapi yang lain, dobra kamu bagus Pak David, yang lain, ini saja saya nggak mau. Kan itu saja. Wah, lu, Pak David, saya nggak suka Pak David, orang yang ngomel, bawel, teritil. Terus, nggak usah David, nggak usah. Nah, begitu, saudara. Oke, satu itu saja yang saya tidak setuju. Yang lain mah nggak pasal, bagus banget. Anda belajar. Kalau Anda nggak suka sesuatu, ya itu saja. Yang lainnya Anda harus belajar objektif. Itulah mesbah. Selama kamu belum bisa begitu, ya attitude hidupmu belum bisa begitu, ya kamu tidak akan maju-maju hidupnya. Ya, di sini kamu diajarin ikhlas, lakukan. Ya, utamakan orang lain, lakukan. Bersedekah, lakukan. Makanya orang Israel itu kalau masuk ke kemah suci, pertama itu mereka kudu kasih korban bakaran dulu. Setelah ngasih korban bakaran, baru mereka disucikan, dibasuh di air, ya, digerucuk pakai air. Ada kolam pembasuhan itu ya. Wudhu, Pak, bukan wudhu. Kalau wudhu mah cuci muka, saudara. Kan wudhu. Ini pertanyaannya kan aneh ya kan. Katanya kamu disucikan. Apanya? Hidungnya, kupingnya. Kenapa pantatnya nggak disucikan, saudara? Padahal pantat itu kan yang paling jorok itu kan. Kenapa yang disucikan malah kupingnya, hidungnya, begitu ya? Kenapa pantatnya nggak disucikan di situ, saudara? Itu kan artinya basa-basi doang. Pernah nggak kepikir itu orang wudhu itu kenapa nggak cebok tuh di situ di musola masjid? Nah, kalau kamu di kolam pembasuhan itu dirujuk kepalanya, saudara, rujuk, ya, rujuk kepalanya udah gitu doang, ya. Kalau dia mau masuk ke ruangan suci, apa dia, orang Yahudi itu bukan kalau mau berdoa tuh suci enggak ya. Kalau dia mau masuk ke rumah, dia cuci tangan, cuci kaki. Kenapa? Karena dari pasar. Bukan karena dia karena kotor, itu kebiasaan. Cuci tangan, cuci kaki, karena berdebu kakinya, tangannya kotor. Sebelum masuk rumah dia cuci tangan, cuci kaki. Sebelum masuk rumah ya. Ya bukan bukan. Kalau dia mau sembahyang ke bait suci, dia harus cebok, saudara, harus mandi. Ya, kalau mau mereka melayani mezbah, harus mandi, saudara. Harus mandi dan dia di malam sebelum melayani itu dia nggak boleh berhubungan seks dengan wanita. Imam-imam yang masuk ke ruangan saat suci yang mau motong domba korban itu ya, lembu atau domba korban, itu malam sebelumnya nggak boleh berhubungan dengan wanita, saudara. Orang yang berangkat perang pun juga sama. Kalau orang yang berangkat perang, malam sebelumnya itu nggak boleh berhubungan dengan wanita. Ya harus suci, harus mandi semuanya. Imamnya juga sama. Bukan wudhu, mandi, cuci semua, cebok semua, saudara ya. Mandi, total. Dibasuh ya, mau keramas segala macam, baru dia boleh melayani sebagai imam yang menyembelih korban. Ya, jadi apa maksudnya itu? Maksudnya kita bersihkan itu seluruh badan kita, jangan tanggung-tanggung.
Jangan pilih-pilih kalau mau bersih-bersih. Ya, tapi kita lagi cerita sekarang airnya. Mengapa ada kolam pembasuhan? Karena harus dibasuh. Ya, tangan dan kakimu itu dibasuh. Dan harus dengan air. Karena air itu ternyata pembasuhan itu menceritakan ya kalau Anda cerita mezbah itu adalah cerita darah Yesus, Saudara. Ya. Kalau lagi mezbah korban bakaran itu juga adalah simbol dari darah Yesus. Kalau Anda cerita kolam pembaptisan, kolam pembasuhan, itu Anda lagi cerita tentang baptisan air. Karena air itu ada di sorga dan di bumi. Itulah yang menjadi saksi 1 Yohanes 5 ayat 8. Makanya harus dibaptis dengan air. Ya, karena air itulah sumber segala kehidupan. Masuk, Anda ada darah Yesus, Saudara. Ya, dan termasuk darahmu, dagingmu, ya, segala perbuatan baik. Kemudian Anda dibasuh. Baru kemudian Anda masuk ke ruangan suci dan maha suci yang kemarin saya cerita, bahwa harus ada kakidian, ada meja roti sajian, ya ada diakonia, ada roti diakonia, roti sajian, ada kakidian, itu terang kita, Saudara, yang harus dibersihkan hidup kita supaya tetap menjadi saksi. Kemudian ada meja ukupan yang kita bawa ke ruangan maha suci, lalu di dalamnya itulah ada Roh Kudus. Ya, jadi itu sebuah adalah urutan pertobatan hidup kita. Ya, jadi ingat-ingat belajar menyembelih daging kita. Hati kita dibersihkan, disucikan, ya, itulah korban bakaran Yesus yang mendamaikan kita dengan korban bakaran itu. Kemudian ada kolam pembaptisan, di mana air adalah saksi dari keselamatan kita. Tetapi juga artinya apa? Kalau dalam pembaptisan Paulus berkata, dalam rumah kita tenggelam, ya. Kita dikuburkan dan dibangkitkan bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.